Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah jika video ini muncul di berandamu. Ini adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu. Setidaknya sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebagai manusia tak ada daya dan upaya yang mampu kita lakukan di atas bumi ini selain karena rahmat dan cinta kasih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seringkali manusia justru melewati batas dalam melakukan kemaksiatan, kesyirikan, bahkan kerusakan di muka bumi demi kesenangannya pribadi sehingga mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wujud dari kemurkaan Allah tidak hanya berupa azab dan cobaan. Terkadang tanda bahwa Allah sedang murka kepada seorang hamba bisa juga berbentuk pengabaian Allah terhadap kemaksiatan yang dilakukannya, sehingga ia menganggap hal tersebut sebagai kenikmatan. Berikut ada tanda-tanda kemurkaan Allah yang seringkali tidak dirasakan oleh manusia. Yang pertama yaitu dibenci penduduk bumi. Ciri-ciri Allah sedang murka kepada seorang hamba adalah hilangnya rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya, sehingga didatangkan kebencian di muka bumi karena perbuatan buruk yang dilakukannya. Bentuknya sendiri bisa dalam berupa gunjingan. Banyak orang atau orang lain juga merasakan dampak buruk perbuatannya hingga ia dibenci. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai seorang hambanya, Dia memanggil Jibril bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai si fulan. Maka cintailah dia. Maka Jibril mencintai hamba itu, lalu Jibril berseru kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia. Maka seluruh penduduk langit mencintai hamba itu. Kemudian orang itu pun dijadikan bisa diterima oleh penduduk bumi. Dalam lanjutan hadisnya dijelaskan lagi bahwa, dan jika dia membenci seorang hamba, dia memanggil Jibril dan berkata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba tersebut. Jadi aku membencinya. Maka Jibril membencinya lalu berseru kepada penduduk langit bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membenci hamba itu. Maka mereka membencinya. Kemudian hamba tersebut dibenci penduduk bumi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, dicabutnya hidayah untuk bertaubat dan beribadah. Dicabutnya hidayah dan kenikmatan beribadah seorang manusia bisa menjadi tanda bahwa Allah sedang murka kepadanya. Sebab dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56, Allah berfirman yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Maka jika Allah sudah abai kepada seorang hamba sehingga membiarkannya hidup dalam kemaksiatan tanpa memberinya hidayah untuk beribadah, bisa jadi itu adalah tanda bahwa Allah telah berpaling karena murka kepadanya. Dalam Islam, hal ini disebut juga dengan istiraj, atau situasi di mana Allah membiarkan hambanya yang durhaka tetap hidup dalam kenikmatan hingga ia tak ingat lagi untuk beribadah sebagai hukuman untuk hamba tersebut. Ketiga, menjadi sibuk dengan hal yang sia-sia. Imam Al-Ghazali dalam kitab Ayyuhal Walad memberikan nasihat kepada muridnya.
Kemudian dia menyampaikan sabda Rasulullah kepada umatnya yang berbunyi, tanda berpalingnya Allah dari hambanya adalah dia hamba disibukkan dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, dan sesungguhnya orang yang telah kehilangan sesuatu dari umurnya untuk selain ibadah, tentu sangat layak baginya kerugian yang panjang. Barang siapa umurnya telah melebihi 40 tahun, sementara amal kebaikannya tidak melebihi amal keburukannya, maka bersiap-siaplah masuk neraka. Kemudian yang keempat, semakin nyaman bermaksiat dan membuka aibnya sendiri. Hilangnya rasa malu dalam melakukan maksiat bisa jadi adalah salah satu tanda berpalingnya Allah dari seorang hamba. Jadi jika seorang hamba nyaman dalam melakukan kemaksiatan dan bangga atas perbuatannya, sehingga tanpa ragu dan malu ia menceritakan perbuatannya kepada orang lain, maka bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Allah telah berpaling jauh darinya. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 4 tanda bahwa Allah murka kepada hambanya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan menjadikan pembelajaran, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.